Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rusmana dari Informatika 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu implementasi algoritma first come first serve pada aplikasi sewa fasilitas olahraga futsal. Dan di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada identifikasi masalah, ketiga ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan keempat ada kebaruan, 5 pencapaian terdahulu, keenam ada tahap pelaksanaan, 7 ada langkah-langkah pelaksanaan, 8 metode pengujian, 9 diagram konseptual, 10 ada flowchart, dan 11 ada use case, dan 12 ada flow graph, 13 perancangan basis data, di 14 ada ERD atau Entity Relationship Diagram, dan 15 algoritma first come first serve itu sendiri. Dan di sini ada latar belakang masalah yang saya angkat. Jadi di sini ada jadwal fasilitas olahraga, dan kedua itu sulitnya cara menyewa fasilitas olahraga futsal dengan cara tatap muka langsung, dengan konfirmasi penjaga khususnya. Dan yang ketiga ada penjaga fasilitas olahraga futsal yang sulit dihubungi. Dan di sini ada identifikasi masalah, yaitu ada dua. Yang pertama ada rumusan masalah dan batasan masalah. Dan yang pertama di sini ada rumusan masalah terlebih dahulu, di mana aplikasi web sewa fasilitas olahraga futsal ini menjadi salah satu media layanan untuk menyewa fasilitas olahraga futsal, terutama yang melihat kondisi para masyarakat yang ingin berolahraga memiliki keterbatasan dalam menyewa fasilitas olahraga futsal tersebut. Dan di sini ada batasan masalah, di mana yang pertama mencari rekanan fasilitas olahraga futsal, yaitu di sekitar wilayah Pondokarian, Tangerang Selatan. Dan yang kedua itu saya menggunakan konsep backend dan frontend, yaitu saya menggunakan frontend-nya itu menggunakan React.js, dan backend-nya itu menggunakan Laravel 8 pada pembuatan aplikasi berbasis web sewa fasilitas olahraga futsal ini. Dan di sini ada tujuan penelitiannya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah dibuatnya aplikasi berbasis web sewa fasilitas olahraga futsal ini guna membantu para masyarakat penyewa olahraga futsal dalam menyewa fasilitas olahraga futsal itu tanpa harus bertemu langsung dengan penjaganya, dan agar lebih efisien juga dalam pemesanan. Dan di sini ada manfaat penelitian, di mana manfaat di sini ada manfaat untuk masyarakat dan manfaat untuk peneliti. Yang pertama ada manfaat untuk masyarakat, membantu masyarakat untuk menyewa fasilitas olahraga futsal tanpa harus bertatap muka saat memesan, sehingga menghindari yang namanya saat memesan lapangan futsal datang ke tempatnya, menghindari sudah terjadinya booking duluan. Yang kedua ada penjaga fasilitas olahraga futsal akan lebih mudah juga dalam menerima pesanan, karena jika ada pesanan masuk, penjaga dari fasilitas olahraga futsal tersebut dapat bisa langsung mengetahuinya. Dan lanjut, sini ada manfaat untuk penelitinya. Jadi di mana peneliti mendapatkan pengalaman baru dalam membuat aplikasi berbasis web sewa fasilitas olahraga futsal. Dan kedua dapat mencari solusi dari masalah sekitar masyarakat. Dan di sini ada kebaharuan, di mana kebaharuan yang dilakukan oleh penelitian ini, kebaharuannya itu menggunakan framework React dan Laravel, dan untuk bagian fiturnya, pada website ini terdapat banyak lapangan lebih luas, dan menggunakan algoritmanya itu first come first serve untuk di bagian antrian bookingnya, dan juga dapat memesan sampai checkout lapangan. Di sini ada pencapaian terdahulunya, di mana dari Ari Adrivan Ruse dengan judul perancangan aplikasi pemesanan lapangan futsal berbasis web, yaitu pada April 2019. Dan pada perancangan aplikasi pencapaian terdahulu ini masih menggunakan PHP murni dan hanya dapat melihat jadwal lapangan saja tanpa bisa memesan. Dan juga terdapat satu lapangan saja yang bisa dilihat. Dan di sini ada tahapan pelaksanaannya. Di sini ada dua tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah langkah-langkah pelaksanaan dan metode pengujian. Dan di sini ada langkah-langkah pelaksanaannya. Dan di sini ada terdapat flowchart, di mana mulai dari menganalisa kebutuhan dari aplikasinya, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian perumusan masalah, perancangan aplikasi, pengembangan aplikasi,
Dan ada pengujian fungsional dan non-fungsional, yaitu black box dan white box. Kemudian ada pembahasan, kesimpulan, dan sistematika penulisan. Dan di sini ada rencana pengujian fungsional black box-nya, di mana di sini ada pengguna ingin meregistrasi dan hal yang diharapkan adalah pengguna mendapatkan akun untuk login. Dan kedua ada pengguna login dan pengguna dapat memesan lapangan dengan menuju halaman home. Dan ketiga pengguna memilih kategori. Nah di sini pengguna juga diberi fitur memilih kategori lapangan sebelum memilih lapangan. Nah yang keempat ini ada memilih list lapangan. Di mana setelah memilih kategori, pengguna dapat memilih lapangan sesuai yang pengguna mau. Dan di sini ada yang kelima, pengguna memilih halaman detail lapangan. Nah, di sini pengguna di mana memilih jadwal lapangan sebelum melakukan booking. Dan yang keenam ada pengguna memilih halaman list sewa. Nah, di sini terjadinya booking setelah dari detail lapangan. Dan di mana di sini pada halaman list sewa ini terdapat algoritma first come first serve itu, di mana pengguna dikasih waktu tertentu sebelum terbatalnya bookingnya secara otomatis, sehingga pengguna lain dapat menyewa jadwal yang terbatalkan itu. Dan di sini ada yang ketujuh, pengguna memilih halaman checkout. Nah, jika pada saat halaman di list sewa itu pengguna melakukan checkout, pengguna berhasil memesan dari lapangan itu. Dan yang ke-8, pengguna dapat memilih halaman invoice. Nah, di sini invoice ini itu dari yang checkout. Jadi setelah pengguna men-check out, nanti ada muncul halaman invoice, di mana invoice ini bukti pemesanannya dari lapangan yang dipilih jadwalnya. Dan di sini juga ada pengguna dapat memilih halaman kontak, di mana dapat melihat kontak pribadi pembuat aplikasi, dan pengguna dapat memilih juga halaman about, di mana pengguna dapat melihat deskripsi seputar pembuatan aplikasi. Dan di sini ada rencana pengujian non-fungsional, di mana dalam perancangan metode pengujian non-fungsional ini, dalam pengujian website ini, yaitu pengujian dalam kerja kecepatan, fitur, dan tentunya juga dalam hal keamanan pada data yang tersimpan dalam website. Dan di sini ada gambaran diagram konseptual user, di mana saya menggambarkan di lingkaran tengah ini, di mana front end dan back end itu bertemu JSON bertemu JSON. Kemudian di sini ada register. Jika pengguna meregister, nanti datanya akan ke-push ke backend, yaitu ke database-nya user. Kemudian user dapat login, dan dalam login ini dia akan nge-get data dan akan divalidasi. Jika benar, akan masuk ke halaman lapangan, kategori lapangan. Nah, di sini kategori lapangan juga datanya di-get juga, diambil juga datanya agar muncul. Nah, nanti pengguna akan memilih, dan di sini sampai ke reserve. Nah, di reserve ini datanya akan di-push lagi, datanya akan di-push sampai menuju checkout, datanya akan di-push setelah melalui proses checkout. Kemudian user dapat melihat invoice-nya dan akan di-get datanya di invoice itu. Kemudian di sini ada diagram konseptualnya admin, di mana sama kayak tadi. Di sini ada pertemuan React dan Laravel, dan kemudian ada admin dapat login, datanya di-get dari tabel user, kemudian akan push juga karena admin dapat kelola lapangan, yaitu menambahkan data lapangan, dan juga dapat menambahkan data kategori, dan juga dapat melihat invoice yang masuk dalam pemesanan. Dan di sini ada flowchart aplikasi, di mana flowchart aplikasi ini dimulai dari login, kemudian akan masuk ke halaman home jika sudah login, dan di sini dapat memilih list lapangan. Nah, di sini jika tidak ada, jadi akan balik ke list lapangan lagi. Tapi jika ada lapangan tersedia, maka akan masuk ke sewa lapangan. Dan di sini ada first come first serve
algoritmanya, di mana yang tadi diberikan waktu tertentu sampai proses pembatalan otomatis itu, kalau jika diteruskan akan masuk ke halaman checkout dan dapat melihat invoice bukti pemesanannya. Dan di sini ada use case aplikasi. Nah, ini di mana ada gambaran nih user pertama dari login, dan di sini dapat memilih detail lapangan, memilih jadwal lapangan dan kategori, dan di sini akan masuk ke list sewa seperti tadi juga, sama akan melewati algoritma first come first serve ini, kemudian dapat men-check out dan dapat melihat invoice-nya pada menu invoice. Dan di sini juga ada di bawahnya ada admin, di mana admin login terlebih dahulu, kemudian dapat mengelola lapangan, kelola order, dan juga kelola kategori lapangan. Dan di sini ada flow graph, di mana flow graph ini menandakan user habis register, user dapat login, dan user dapat melihat lapangan pada halaman home. Dan untuk yang sebelah kanan, flow graph dalam pemesanan, di mana saat user pilih halaman home, jika iya, akan lanjut memilih kategori. Dan jika lanjut terus, melihat list lapangan, kemudian melihat detail lapangan, kemudian melihat detail lapangan. Dan akan masuk ke melihat list sewa. Dan di sini ada yang keenam itu, jika tidak, user bisa dapat langsung melihat pilih list sewa jika sudah memilih detail lapangan. Dan di halaman list sewa ini bertemu lagi dengan algoritma first come first serve ini, dan kemudian bisa melanjutkan dengan check out. Dan di sini ada user pilih invoice, jika iya, user dapat melihat halaman invoice dan bukti pemesanan yang sudah di check out. Dan di sini ada user pilih kontak, dan user dapat melihat halaman kontak. Kemudian user pilih about, dan di sini user dapat melihat halaman about. Dan berikut adalah perancangan basis data, di mana ada beberapa tabel dalam database yang pada aplikasi ini. Dan berikut ada 4 tabel, di mana dengan atributnya dan tipe datanya. Dan ini juga terdapat sewaktu check out, datanya akan di-push ke ke tabel ini. Dan di sini ada IRD, di mana user di sini menggambarkan user dapat memilih satu kategori lapangan, dan dalam satu kategori lapangan juga dapat memilih satu lapangan saja. Kemudian booking akan masuk ke sewa. Setelah masuk ke sewa, akan masuk ke sewaktu check out, akan masuk ke order dan order items. Dan di sini ada algoritma first come first serve, di mana di sini alur dari algoritma ini, di mana pada urutan pertama terdapat user 1. Dan di sini user 1 waktu tunggunya 0. Karena pada saat user 1 ini urutannya pertama, jadi tidak perlu menunggu. Karena user 1 ini adalah orang pertama yang memesan, sehingga tidak terkena waktu tunggu. Dan di sini kemudian user kedua jika ingin membooking jadwal yang sama, maka harus menunggu 5 menit dari user 1. Kemudian jika user 1 sudah selesai, user 2 baru boleh masuk. Dan di sini user 3 jika ingin memesan harus menunggu user 1 dan user 2 selesai. Kemudian setelah user 2 selesai, user 3 boleh masuk, dan user keempat harus menunggu user 1, user 2, dan user 3 selesai. Dan ini waktu tunggu jika dikalkulasikan yaitu 5 menit ditambah 5 menit tambah 5 menit sama dengan 15 menit, dan dibagi 3, jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 3 menit. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.